Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita pada hari ini akan masuk ke materi selanjutnya, yakni materi tentang Customer Retention and Development, di mana materi ini berkaitan dengan fase di dalam CRM, yakni fase kedua dan fase ketiga. Nah, tujuan utama CRM adalah untuk mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggan secara menguntungkan. Nah, tahapan yang dilakukan pada CRM ini terdiri dari 3 tahapan, yakni akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan pengembangan pelanggan. Nah, untuk tahap yang pertama, ini tahap akuisisi pelanggan, itu kita telah bahas sebelumnya, dan saat ini kita akan bahas tentang fase yang kedua dan fase yang ketiga, atau tahap yang kedua dan ketiga dari CRM, yakni retensi pelanggan dan pengembangan pelanggan. Strategi retensi pelanggan itu bertujuan untuk mempertahankan sebagian besar pelanggan yang berharga dengan mengurangi pembelotan pelanggan atau yang disebut sebagai churn, dan strategi pengembangan pelanggan di fase yang ketiga itu yang tujuannya untuk meningkatkan nilai pelanggan yang dipertahankan tersebut oleh perusahaan. Sama seperti akuisisi pelanggan yang fokusnya pada prospek tertentu, retensi dan pengembangan itu juga fokus pada pelanggan tertentu. Jadi fokus itu diperlukan karena tidak semua pelanggan itu layak dipertahankan dan tidak semua pelanggan itu memiliki potensi untuk dikembangkan oleh perusahaan. Nah, terdapat sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab ketika perusahaan itu membangun strategi untuk retensi pelanggan. Yang pertama yakni pelanggan mana yang akan menjadi target retensi. Yang kedua yakni strategi retensi pelanggan apa yang akan digunakan. Dan yang ketiga, bagaimana kinerja retensi pelanggan itu diukur. Nah, tentu masalah ini perlu kita ataupun perusahaan pertimbangkan dengan hati-hati dan perlu ada rencana retensi pelanggan dengan menggunakan sumber daya perusahaan dengan tepat. Banyak perusahaan itu mungkin sebanyak 6 perusahaan dari 10 perusahaan itu tidak memiliki rencana retensi pelanggan yang eksplisit. Jadi sebagian besar perusahaan itu menghabiskan sebagian besar waktunya, energinya, ataupun sumber daya mereka untuk mengejar bisnis baru dengan 75% atau lebih anggaran pemasarannya itu hanya dialokasikan untuk akuisisi pelanggan baru. Jadi, retensi pelanggan itu adalah pemeliharaan hubungan perdagangan yang terus-menerus dengan pelanggan dalam jangka yang panjang. Jadi, retensi pelanggan itu adalah cerminan pembelokan pelanggan atau cerminan dari churnnya pelanggan. Nah, artinya retensi tinggi itu setara dengan pembelotan rendah. Jadi, kalau pelanggan memiliki nilai retensinya tinggi, artinya pelanggan tersebut memiliki nilai churn yang rendah. Secara konvensional, retensi pelanggan itu didefinisikan sebagai jumlah pelanggan yang melakukan bisnis dengan perusahaan pada akhir tahun finansial yang dinyatakan sebagai persentase pelanggan aktif pada awal tahun finansial. Nah, finansial di sini itu bukan berarti harus akhir tahun, tidak. Nah, interval yang tepat di mana tingkat retensi itu harus diukur itu tidak selalu, yakni 1 tahun. Jadi misalnya selain tidak diukur dalam akhir tahun, juga tidak diukur
harus 1 tahun, tidak. Misalnya contohnya majalah ataupun karpet misalnya. Nah, dalam pembelian karpet itu pelanggan itu tidak mungkin membeli setiap tahun, atau mobil. Nah, mobil itu tidak akan mungkin dibeli dalam 1 tahun sekali. Jadi ada tahun ataupun intervalnya yang harus diukur. Misalnya 3 tahun sekali, misalnya karpet. Atau untuk mobil umumnya 5 tahun sekali. Nah, inilah ukuran dari tahun finansial untuk perusahaan mobil ataupun karpet. Nah, beda lagi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang lain yang harus diukur misalnya per tahun, misalnya untuk swalayan, untuk toko retail dan sebagainya. Jadi, pelanggan mana yang harus dipertahankan? Yang perlu dipertahankan oleh perusahaan, yang pertama adalah pelanggan yang memiliki nilai strategis terbesar bagi perusahaan. Nah, pelanggan yang seperti inilah yang akan menjadi kandidat utama dalam upaya melakukan retensi. Nah, pelanggan tersebut itu memiliki nilai CLV atau Customer Lifetime Value yang tinggi, atau secara strategis bahwa pelanggan tersebut memiliki volume yang tinggi. Namun ingat bahwa untuk melakukan retensi pelanggan ada kemungkinan diperlukannya biaya retensi pelanggan yang cukup besar. Nah, pelanggan yang paling berharga yang juga cenderung sangat menarik bagi pesaing, namun memiliki biaya yang terlalu besar, maka pelanggan tersebut perlu kita identifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia memiliki nilai loyalitas terhadap pelanggan kita. Nah, kalau biayanya tinggi, kemudian loyalitasnya juga kecil, maka pelanggan tersebut kemungkinan akan kehilangan statusnya sebagai status yang strategis di perusahaan. Nah, selanjutnya tingkat komitmen antara pelanggan dan perusahaan itu akan menentukan keputusan tentang pelanggan mana yang akan dipertahankan. Nah, jika pelanggannya memiliki komitmen yang tinggi, mereka tidak akan tahan terhadap godaan atau daya tarik pesaing, dan perusahaan itu tidak perlu menginvestasikan terlalu banyak biaya untuk melakukan retensi terhadap pelanggan tersebut. Namun di sisi lain, jika perusahaan itu memiliki pelanggan yang sangat signifikan namun tidak berkomitmen, mungkin perusahaan kita bisa menginvestasikan sejumlah besar uang dalam hal retensi pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya beberapa perusahaan itu lebih suka memfokuskan upaya retensi mereka pada pelanggan yang baru saja mereka peroleh. Alasannya kenapa? Karena pelanggan baru itu seringkali memiliki potensi nilai umur masa depan atau CLV yang lebih besar daripada pelanggan jangka panjang. Nah, berdasarkan penelitian, ketika pelanggan itu mengalami kegagalan layanan, mereka mungkin lebih pemaaf jika mereka memiliki riwayat layanan yang baik dengan pelayanan-layanan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, dengan kata lain, pelanggan yang baru saja diakuisisi dan dikecewakan lebih mungkin untuk melakukan pembelotan atau mengurangi pengeluaran mereka daripada pelanggan yang memiliki riwayat yang puas dengan perusahaan. Nah, terdapat 2 strategi dalam retensi pelanggan. Yang pertama adalah strategi retensi secara positif, dan yang kedua adalah strategi retensi secara negatif. Nah, strategi retensi secara positif ini terdapat 4 cara
yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah customer delight. Customer delight ini adalah bagaimana caranya perusahaan itu bisa memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Nah, ini lebih ke bagaimana menyenangkan pelanggan. Nah, yang kedua yakni customer perceived value, yakni bagaimana menemukan cara-cara untuk menciptakan nilai tambah untuk pelanggan. Yang ketiga ini creating social and structural bond, yakni menciptakan ikatan yang sosial dan struktural. Dan yang keempat adalah building customer engagement, atau membina hubungan atau membangun kedekatan dengan pelanggan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni customer delight. Ini bagaimana bisa menyenangkan pelanggan. Jadi sangat sulit untuk membangun hubungan yang jangka panjang dengan pelanggan jika kebutuhan dan harapan mereka itu tidak dipahami dan tidak dipenuhi dengan baik oleh perusahaan. Ini merupakan prinsip yang fundamental dari pengelolaan pelanggan yang modern saat ini, bahwa perusahaan itu harus bisa memahami pelanggan, kemudian bisa memastikan pelanggan merasa puas sehingga dia bisa bertahan atau dia bisa melakukan tahap mempertahankan diri di perusahaan. Nah, inilah mengapa CRM itu didasarkan pada pengetahuan rinci yang terkait dengan pelanggan. Jadi, pelanggan yang tidak dapat dilayani oleh perusahaan dengan baik itu bisa atau dapat dilayani dengan baik oleh perusahaan pesaing. Nah, customer delight ini dalam arti menyenangkan pelanggan atau melampaui atau memenuhi harapan pelanggan, berarti perusahaan itu bisa memenuhi apa yang biasanya pelanggan bisa puas gitu. Jadi perusahaan itu sebenarnya tidak dapat atau secara sadar itu menyenangkan pelanggan jika perusahaan itu tidak memahami harapan dari pelanggan. Jadi perusahaan mungkin tersandung pada atribut kinerja yang memang menyenangkan pelanggan, tetapi perusahaan itu tidak bisa secara konsisten. Upaya yang konsisten untuk menyenangkan pelanggan itu menunjukkan komitmen perusahaan terhadap hubungan yang telah diberikan antara perusahaan dan pelanggan. Komitmen membangun kepercayaan itu mengarah hubungan jangka panjang kepada pelanggan. Jadi customer delight itu terjadi ketika pelanggan mempersepsikan tentang pengalaman mereka dalam melakukan bisnis dengan perusahaan melebihi harapan mereka. Jadi untuk customer delight ini kita bisa mengukur di mana persepsi of performance ini lebih besar daripada expectation dari customer. Jadi CD ini customer delight itu sama dengan P besar daripada E. Artinya itu tadi bahwa customer delight itu terjadi ketika pelanggan itu memiliki persepsi yang lebih besar dari apa yang mereka harapkan. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka itulah yang disebut sebagai customer delight atau kesenangan dari pelanggan. Harapan-harapan pelanggan itu terlampaui. Nah, itu disebut sebagai strategi positif dari customer delight. Strategi retensi pelanggan yang kedua adalah customer perceived value. Nah, perusahaan itu dapat mencari cara agar pelanggan itu bisa merasakan nilai tambahan pada saat mereka membeli dan menggunakan produk dan layanan dari perusahaan. Idealnya adalah memungkinkan adanya nilai tambah yang bisa dialami oleh pelanggan tanpa menimbulkan biaya tambahan bagi pelanggan itu sendiri. Jika terjadi biaya, maka pelanggan
berharap kontribusinya lebih atau berkontribusi terhadap biaya recovery atau biaya pemulihan dari produk atau layanan yang mereka dapatkan. Misalnya, komunitas pelanggan online itu mungkin diharapkan menghasilkan adanya aliran pendapatan dari keanggotaannya. Jadi terdapat 3 bentuk nilai tambah yang bisa dilakukan. Yang pertama yakni loyalty scam, di mana loyalty scam ini merupakan program dari manajemen pelanggan yang menawarkan imbalan tambahan yang tertunda ataupun langsung kepada pelanggan atas perlindungan mereka. Nah, itu nilai tambahnya. Nah, yang kedua yakni customer communities atau communities club, yakni di mana ini adalah sebuah organisasi keanggotaan yang dijalankan perusahaan yang menawarkan manfaat tambahan atau nilai tambah secara eksklusif untuk anggotanya. Dari anggotanya ini tentu pelanggannya tadi, itu nilai tambah yang kedua. Nah, yang ketiga yakni sales promotion. Nah, sales promotion ini kan kita udah bahas di tahap fase pertama yakni dalam akuisisi pelanggan. Namun untuk retensi pelanggan, sales promotion itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau skema loyalitas atau loyalty scam dan customer communities ini relatif tahan lama karena dia memiliki program ataupun kelompok. Nah, promosi penjualan atau disebut sebagai sales promotion ini hanya menawarkan peningkatan sementara untuk nilai yang dialami oleh pelanggan. Jadi, sales promotion ini berorientasi terhadap retensi dengan mendorong pelanggan untuk mengulangi pembelian sehingga mereka bisa mengambil produk yang berbeda atau malah bisa mempertahankan produk yang mereka beli untuk selanjutnya. Strategi retensi pelanggan positif berikutnya itu adalah creating social and structural bond atau disebut sebagai adanya ikatan pelanggan. Nah, peneliti bisnis to bisnis itu telah mengidentifikasi berbagai bentuk ikatan antara pelanggan dan pemasok. Ini termasuk adanya ikatan interpersonal, ada ikatan teknologi, misalnya dalam pertukaran data secara elektronik, ikatan hukum, dan juga ikatan proses. Nah, bentuk-bentuk yang berbeda ini dijadikan menjadi 2 kategori, yakni ikatan sosial dan struktural. Nah, ikatan sosial ini ditemukan dalam hubungan interpersonal yang positif antar manusia. Jadi hubungan interpersonal yang positif ini ditandai dengan tingkat kepercayaan dan komitmen yang tinggi. Nah, ikatan sosial yang kuat itu dapat muncul antara karyawan di perusahaan yang memiliki ukuran budaya dan lokasi yang sama. Misalnya, bisnis kecil dan menengah itu umumnya lebih suka berbisnis dengan perusahaan yang ukurannya serupa. Bisnis kecil nanti lebih ke bisnis kecil. Begitu juga bisnis menengah juga seperti itu. Dia lebih suka berbisnis dengan perusahaan yang ukurannya sama atau budayanya sama ataupun lokasinya sama. Nah, atau perusahaan Jepang. Nah, perusahaan Jepang lebih suka berbisnis dengan perusahaan Jepang. Mungkin dari segi apa? Dari segi budaya. Nah, kalau tadi ikatan sosial. Nah, untuk ikatan strukturalnya itu terbentuk ketika perusahaan dan pelanggan itu mengalokasikan sumber daya untuk suatu hubungan. Jadi, secara umum sumber daya ini menghasilkan keuntungan bersama bagi para anggotanya.
sumber daya yang berkomitmen pada suatu hubungan mungkin saja itu tidak dapat dipulihkan jika hubungan tersebut terjadi hubungannya kurang baik atau disebut hubungannya rusak misalnya. Misalnya investasi yang dilakukan untuk melatih operasional pelanggan atau operasi pelanggan itu tidak dapat dikembalikan. Nah, di sisi lain juga produsen produk dingin misalnya, produsen produk dingin itu yang telah memasang ruang berpendingin di gudang distributor itu mungkin dapat mengambil kembali atau membongkarnya ketika hubungan mereka itu tidak baik. Jadi itu ikatan yang struktural. Jadi fitur utama dari ikatan struktural ini lebih ke investasi dalam adaptasi yang sesuai dengan pihak lain. Jadi perusahaan itu dapat menyesuaikan elemen apapun dari penawaran seperti penawaran produk, proses, harga, dan tingkat inventaris agar sesuai dengan harapan dari pelanggan ataupun perusahaan. Nah, strategi positif yang terakhir adalah building customer engagement. Nah, building customer engagement ini adalah strategi positif yang meningkatkan retensi pelanggan dengan membangun keterlibatan pelanggan. Jadi berbagai penelitian itu telah menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan itu tidak cukup untuk menjamin nilai umur panjang atau nilai CLV-nya pelanggan. Jadi saat ini banyak komentator yang menekankan perlunya perusahaan meningkatkan keterlibatan pelanggan daripada hanya fokusnya kepada kepuasan pelanggan. Nah, keterlibatan pelanggan atau customer engagement itu dapat dianggap sebagai konstruksi multidimensi yang terdiri dari 4 elemen, yakni keterlibatan secara kognitif, secara afektif, keterlibatan secara perilaku, dan juga keterlibatan secara sosial. Nah, unsur kognitif dan afektif itu mencerminkan pengalaman dan perasaan yang dialami oleh pelanggan. Dan elemen perilaku dan sosial itu lebih ke partisipasi merek ataupun organisasi yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen yang terlibat melakukan lebih dari sekedar membeli, mereka mungkin melakukan tindakan yang merasa bahwa mereka ada di dalam lingkungannya perusahaan atau mereka adalah perusahaan gitu. Misalnya pelanggan yang sudah menjadi atau berada di tingkatnya advokat. Jadi untuk pelanggan yang seperti ini, dia akan mengucapkan kata-kata yang positif yang keluar dari mulut mereka yang disebut sebagai warm, yang akan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah strategi retensi secara negatif. Nah, strategi retensi pelanggan yang negatif ini membebankan biaya perpindahan atau biaya peralihan yang tinggi pada pelanggan sehingga menghalangi adanya pembelotan ataupun churn dari pelanggan. Nah, dalam konteks B2C, perusahaan finance misalnya itu biasanya itu merekrut pelanggan baru dengan suku bunga dan diskon yang menarik. Namun saat periode tersebut sudah berakhir, nasabah itu mungkin beralih ke finance yang lain, namun hal ini akan mengakibatkan nasabah itu harus membayar penalti keluar. Nah, oleh karena ini merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Nah, adanya penalti yang harus dibayar oleh pelanggan sehingga pelanggan itu tetap berada di perusahaan dan tidak mencari atau tidak berpindah ke perusahaan yang lain. Ini retensi yang negatif. Nah, itu dalam konteks B2C, contohnya yang tadi finance. Nah, dalam konteks B2B, mungkin contohnya
pelanggan itu mungkin telah setuju untuk membeli sejumlah bahan mentah dengan harga tertentu dengan melalui kontrak. Nah, namun pelanggan ingin beralih karena mungkin ada penawaran yang lebih baik dari perusahaan yang lain. Nah, karena pelanggan itu telah menandatangani kontrak, maka ada penalti di dalam kontrak tersebut jika pelanggan itu beralih. Nah, oleh karena itu pelanggan tersebut tentu tidak bersedia untuk membayar denda tadi karena adanya penalti. Nah, hal itulah yang bisa mempertahankan pelanggan supaya tidak keluar dari perusahaan kita. Namun yang dilakukannya itu yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah secara negatif. Namun ini perlu diperhatikan untuk perusahaan yang menggunakan strategi retensi yang negatif, di mana adanya biaya perpindahan yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, karena adanya biaya perpindahan ini mungkin sangat tinggi sehingga pelanggan itu tetap menjadi pelanggan perusahaan atau tidak jadi keluar dari perusahaan. Meskipun pelanggan itu mungkin merasa enggan ataupun tidak senang. Nah, ketidaksenangan dari pelanggan ini menjadi bahaya bagi perusahaan, di mana mereka akan cenderung mengucapkan kata-kata negatif yang keluar dari mulut mereka dengan menggunakan strategi WOM atau word of mouth tadi, yang nantinya akan didengar oleh orang lain atau perusahaan lain, yang ini akan menjadi ancaman bagi perusahaan kita. Nah, fase yang ketiga adalah customer development. Nah, customer development adalah proses menumbuhkan nilai pelanggan yang dipertahankan. Nah, perusahaan pada umumnya berusaha melakukan strategi, yakni yang disebut sebagai cross-selling dan upselling. Nah, cross-selling itu adalah penjualan produk dan jasa tambahan kepada pelanggan yang ada. Nah, upselling adalah penjualan dengan harga yang tinggi atau produk atau jasa dengan margin yang tinggi kepada pelanggan yang ada. Nah, untuk dua ini, cross-selling dan upselling, kita akan menggunakan teknik data mining dengan menggunakan algoritma FB Growth nantinya ketika kita belajar tipe CRM Analytics. Terdapat beberapa teknologi CRM pada fase yang ketiga, ini fase Customer Development. Teknologi yang pertama yakni Campaign Management. Software dari Campaign Management ini itu digunakan untuk membuat campaigns-nya cross-selling dan upselling. Nah, pada Customer Development ini itu akan dilakukan penjualan silang dalam satu atau beberapa saluran komunikasi dan melacak keefektifannya, terutama itu dalam hal penjualan dan margin tambahan. Teknologi yang kedua yakni event-based marketing. Cross-selling dan upselling campaigns itu seringkali dikaitkan dengan event. Event di sini yakni adanya kejadian. Misalnya, bank itu akan melakukan cross-selling produk investasi itu kepada nasabah yang simpanannya itu sudah mencapai titik trigger ataupun sudah sampai titik pemicu. Misalnya ketika nasabah memiliki tabungan 100 juta di bank, maka nasabah tersebut itu akan menjadi target perusahaan dalam melakukan cross-selling produk investasi. Nah, teknologi yang ketiga itu adalah data mining. Nah, campaign cross-selling dan upselling itu seringkali didasarkan pada intelijen dari data mining.
Jadi data transaksi itu akan data history dari transaksinya pelanggan itu mencatat apa yang telah dibeli oleh pelanggan. Jadi data mining itu dapat memberitahukan perusahaan sehingga ataupun kemungkinan pelanggan akan membeli produk yang lain itu berdasarkan riwayat atau profil transaksional mereka. Yang keempat adalah teknologinya customization. Nah, penawaran cross-selling dan upselling itu dapat disesuaikan atau di-custom pada segmen ataupun tingkat pelanggan yang unik. Misalnya berdasarkan riwayat transaksi dan profil target. Juga bisa dipersonalisasikan atau di-custom melalui komunikasi kepada pelanggan dengan channel komunikasi seperti email, media sosial, mungkin SMS, ataupun dengan panggilan telepon. Teknologi yang kelima adalah channel integration. Aktivitas customer development itu dapat diintegrasikan di seluruh channel. Ketika saluran yang berbeda membuat penawaran yang berbeda kepada pelanggan yang sama dan pada waktu yang sama pula, hal ini itu menciptakan pengalaman pelanggan yang buruk. Jadi artinya perlu adanya integrasi dari channel. Jadi tidak boleh berbeda channel, berbeda penawaran gitu. Nah, di retail, integrasi channel itu diamati ketika channel seperti toko, web, dan saluran langsung ke konsumen itu bertindak secara terintegrasi dan berpusat pada pelanggan. Nah, agar ini terjadi, informasi pelanggan dan rencana customer development itu perlu dibagikan di seluruh channel miliknya perusahaan. Teknologi yang keenam itu adalah integrated customer communication. Jadi praktisi CRM itu umumnya lebih suka pesan yang dikomunikasikan kepada pelanggan itu konsisten di semua channel. Nah, teknologi yang ketujuh adalah marketing optimization. Jadi perangkat lunak optimization itu tersedia dari organisasi CRM Analytics. Jadi optimalisasi itu memungkinkan pemasar untuk menikmati pengembalian yang optimal dari campaign cross-selling dan upselling di berbagai channel dan segmen pelanggan dengan mempertimbangkan masalah-masalah seperti adanya kendala anggaran, adanya kendala berupa biaya komunikasi, kebijakan kontak, dan riwayat transaksi pelanggan, serta adanya kecenderungan untuk membeli. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini mengenai retensi dan development. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.